Halo teman-teman kita. Kami dari kelompok 5 kelas 11 F4 hari ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana kita mencari inverse dari matriks yang berordo 3x3. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Jin Cordelia dari absen 3. Saya Sina Desawa dari absen 33. Saya Nebula Azhar dari absen 25. Saya Bima Bensi dari absen 14. Selamat menyaksikan. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk garis dan kolom. Matriks biasanya ditulis dalam tanda kurung atau tanda kurawal, dan setiap elemen dapat berupa angka, variabel, atau fungsi. Inverse matriks adalah suatu matriks yang ketika dikalikan dengan matriks asalnya menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang memiliki nilai 1 pada diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya. Syarat dari matriks inverse adalah matriks harus berbentuk persegi atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Matriks harus memiliki determinan tidak sama dengan 0, jadi jikalau ada matriks singular, maka tidak memiliki inverse. Baik, saya akan menjelaskan yang tentang inverse matriks berordo 3x3. Yang pertama tuh mencari determinan. Nah, kita punya dua cara utama. Yang pertama ada cara taruh yang kita memiliki matriks A yang berisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan kemudian determinan A bisa ditulis seperti ini, garis A garis sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian dua kolom pertama dan kolom kedua ditulis ulang, yaitu A, B, D, E, dan D, H. Nah, kemudian kita punya menggunakan garis diagonal ke kanan, yaitu A dikali E kali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Kemudian yang diagonal ke kiri itu minus, yang sebelumnya itu positif, yaitu dikurang C dikali G kali E kali G, yaitu kemudian dikurang A kali F kali H, kemudian dikurang B dikali D kali I, yang menghasilkan seperti ini. Kemudian cara kedua, ekspansi kofaktor. Kita punya matriks A, yaitu yang berisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, yang berarti kofaktornya itu adalah plus, minus, plus, yang berarti juga min, plus, min, yang berarti juga plus, min, plus. Nah, kita punya dua cara yaitu bisa melewati baris ataupun kolom. Saya mengambil baris, yaitu baris pertama, yang berarti baris pertama ditutup, yang berarti determinan ini yang baris pertama, karena kofaktornya sesuai kofaktor baris pertama itu plus A, elemen A sama dengan ditutup EFHI yang ditulis sini EFHI, kemudian dikurang dari kofaktornya yaitu elemen B, yang berarti kolom kedua yaitu berarti menghasilkan D, E, D, I, D, F, D, I, kemudian ditambah C elemen kofaktornya plus elemennya C. Kemudian karena berarti kolom ketiga ditutup yang menghasilkan D, E, G, H. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian kita bisa langsung kali, yaitu sama dengan A, E kali I dikurang H, F dikali H. Kemudian dikurang B dalam kurung D dikali I dikurang D dikali F. Kemudian plus ditambah C dalam kurung D dikali H dikurang D kali E. Seperti itu. Baik, sekarang langkah yang kedua itu kita mencari minornya. Di mana minor itu kita lambangkan dengan M ya, di sini M. Nah, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ini dan seterusnya didapatkan dari ordonya. Di mana ordo itu kan baris dikali dengan kolom. Jadi 1 ini berarti baris ke-1, kolom ke-1. Nah, cara itu kita tutup baris ke-1, kolom ke-1. Nah, nanti akan menghasilkan EF dan juga HI. Nah, ini kita cari determinannya. Itu E dikali I dikurang H dikali F. Yang kedua, 1 dan 2 berarti baris yang ke-1, kolom yang kedua kita tutup. Nah, seperti ini. Ini akan menghasilkan DF dan juga GI.
Berarti determinan dari D dikalikan I dan juga dikurang G F. Nah, lanjut ketik 1 dan 3. Berarti baris ke-1 kolom ketiga. Ini akan menghasilkan DE DH. Nah, ini akan berarti kita cari determinan yaitu DH dikurang dengan GE. Baik, seperti itu untuk mencari minor dari matriks 3x3. Nah, setelah kita mencari minornya, sekarang kita nantinya akan mengkonversikan elemen-elemen minor itu ke dalam kofaktornya. Nah, kita harus ingat polanya ya teman-teman, plus, min dan juga plus min plus. Nah, kemudian kita langkah berikutnya kita akan mencari adjoinnya. Nah, cara mencari adjoinnya itu kita mentransposkan kofaktor hasilnya. Contohnya misalnya matriks A ya, matriks A. Kita akan transpos. Nah, untuk transposnya sendiri, cara misalnya ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, mentransposnya itu dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya A, B, C kita ubah menjadi kolom A, B, C, kemudian D, E, F, D, E, F. Yang terakhir baris terakhir G, H, I kita ubah menjadi kolom ketiga G, H, I. Seperti itu. Itulah hasil dari adjoinnya nanti. Oke, jadi kita masuk ke contoh soal. Di sini ada matriks dengan elemen 2, 1, 3, 0, 1, 4, 5, 2, 1. Yang pertama, kita mencari determinannya. Dan ini di sini langsung aja langsung di sini 2, 1, 0, 1, 5, 2. Lalu kita kali silang 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2 kali 4 kali 5 20 tambah 20 3 kali 0 ini tambah 0 lalu dikurang 3 kali 1 kali 5 15 2 kali 4 kali ini minus 16 1 kali ini 0 jadi 22 dikurang 31 sama dengan min 9. Oke, di sini saya akan mencari minornya. Gimana yang dijelaskan oleh teman saya? Kita mencari minor yang ini untuk kolom pertama dengan baris pertama, sehingga kita dapat kalikan 1 dengan 1 dikurang oleh 4 kali 2, dimana hasilnya menjadi min 7. Lalu melakukan dengan cara yang sama, baris pertama dengan kolom kedua, sehingga 0 dikali 1 dikurang dengan 4 kali 5, dimana hasilnya menjadi min 20. Lalu kita lakukan cara itu secara berulang, seperti pada tulisannya. Di sini menjadi min 5. Pada baris kedua kolom pertama 1 kali 1 dikurang 3 kali 2 jadi min 4 2 dikali 2 dikali 2 dikurang dengan 1 kali 2 lanjut di 1 3 2 Oke, di sini kita akan melakukan dalam cara yang ketiga. Masukkan angka yang sudah kita tulis. Plus, lalu plus, Oke, sekarang kita akan hasilkan. Dari angka ini dimana plus ketemu min menjadi min, lalu pada angka ini min ketemu min menjadi plus, kita masukkan angkanya, plus ketemu min menjadi min, seperti tadi 5, plus ketemu min menjadi 12, min ketemu min menjadi 1 plus 1 8 dan 2. Oke, langsung kita langsung saja min 7 20 min 5 min 30
min 8, 2. Terus lanjutnya kita akan cari A inverse dengan rumus A inverse sama dengan kan A inverse itu 1/min 9, ya kan, langsung kita kali dengan ADD-nya. ADD-nya tuh 7, 5, 1, 20, 13, 8, 5, 1, 2. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Nah, ini berarti hasilnya jadi 7. Salah. Berarti yang ini jadi 5, 9. Ini juga 1, 9. Yang ini positif 20/9. Yang ini positif 13/9. Yang ini positif 8/9. Yang ini 5, positif 5/9. Yang ini per 9, negatif 1. Yang ini 2, ini 9. Ini karena apa? Hasilnya tidak bisa dikecilkan lagi, jadi inilah hasil inverse-nya. Terima kasih.